Kesehatan barengan Klinik Atlantis. Dan saat ini saya bersama dengan Dr. Saiful Batubara, MPD MKM, yang merupakan dokter umum Klinik Atlantis. Halo dokter. Selamat siang. Iya, selamat siang menjelang sore. Dan gimana kabarnya untuk hari ini dok? Oh, sehat. Kita tetap buka meskipun puasa udah berjalan 8 hari. Iya benar, udah seminggu lebih juga ya dok ya. Seminggu. Gak kerasa, waduh ini walaupun kita berpuasa tetap semangat ya dok ya? Ya harus. Harus ya, Karena puasa itu menyehatkan. Benar. Dan pas banget hari ini kita lagi ngebahas nih sahabat Atlantis tentang puasa sehat, mengatasi masalah kesehatan yang sering muncul selama Ramadan. Jadi pas banget buat kamu yang mendengarkan sedang berpuasa juga harus stay tune, karena hari ini kita tentang ngebahas nih gimana supaya puasanya tuh lancar-lancar. Jadi harus stay tune dan dengerin apa kata dokter hari ini sahabat Atlantis. Buat sahabat Atlantis yang ingin bergabung dan juga ingin bertanya, boleh banget langsung komen aja di kolom komentar, nanti bakal ulang bacain ya pertanyaan dari kamu. Nah, ulang ingetin lagi, kita hari ini ngebahas tentang puasa sehat, mengatasi masalah kesehatan yang sering muncul selama Ramadan. Nah, kira-kira ya dok ya, langsung aja nih kepada intinya. Apa aja sih masalah kesehatan yang paling sering dialami oleh masyarakat saat berpuasa di bulan Ramadan ini dok? Kalau secara umum sebetulnya kan masalah yang dihadapi yang para puasa itu adalah memang gangguan saluran cerna bagi yang menderita penyakit MAH misalnya. Karena kekosongan lambung kita selama puasa itu hampir 13 jam, sementara normalnya kekosongan lambung itu adalah rata-rata di 6 sampai 7 jam. Jadi masa lebih dari 6 jam ini juga berpotensi untuk terjadinya kenaikan asam lambung. Tetapi walaupun demikian, hal yang menjadi spesifik mungkin dari tahun ke tahun juga berbeda. Termasuk pada tahun 2025 ini kita berpuasa dalam suasana suhu yang sangat tinggi. Dalam suasana suhu yang tinggi, justru sekarang yang banyak mengganggu kesehatan kita adalah munculnya penyakit batuk dan pilek yang disertai dengan sedikit gejala demam pada kita yang berpuasa. Hal ini tidak lepas mungkin ya karena suasana yang panas akan menyebabkan dehidrasi sehingga daya tahan tubuh kita menurun. Kira-kira demikian. Memang banyak banget ya dok ya masalah kesehatan apalagi selama bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira yang menyebabkan penyakit tersebut semakin banyak pada saat bulan Ramadan itu apa dok? Sebetulnya memang di tahap-tahap awal mungkin akan memunculkan beberapa keluhan. Hal ini karena memang perlu adaptasi dari tubuh kita, di mana biasanya yang asupan dominannya itu masuk di siang hari, sekarang berubah asupan yang dominan itu masuk di malam hari. Iya betul. Sehingga memang pada beberapa orang yang tidak bisa mencermati, terutama para penderita diabetes dan beberapa penyakit tertentu, pola ini juga akan bisa membuat kadar gula darahnya tidak terkontrol. Karena jarak antara buka dengan sahur itu lebih pendek daripada jarak dari sarapan dengan makan malam. Dan kemudian juga disertai kalau pada siang hari asupan makanan itu kita bantu bakar dengan pekerjaan, tetapi pada malam hari justru kita sehabis berbuka puasa itu akan hanya aktivitas ibadah taraweh atau mungkin bagi yang melakukan atau tidak memang hanya kita tidur-tiduran, dan ini berpotensi terjadinya penyakit gula, menjadi kadar gula darahnya naik. Itu yang bisa menyebabkan kadar gulanya juga tinggi ya? Ya, berpotensi. Oke, nah banyak orang nih ya dok, nggak orang aja sih, saya mungkin juga ya, ini sering merasa mudah lelah saat berpuasa. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa lelah dan juga menjaga energi sepanjang hari? Dan ini tuh penting banget buat teman-teman atau sahabat Atlantis yang sedang bekerja juga nih dok. Rasa lelah itu kan sebetulnya itu disebabkan oleh kurang fitnya badan kita selama berpuasa. Ada berbagai faktor yang membuat badan kita tidak fit selama berpuasa. Yang pertama adalah yang paling sederhana. Ya, kita tidak merubah pola tidur kita di bulan puasa. Seharusnya kan karena kita dipaksa bangun di saat sahur dan kemudian kita melakukan ibadah malam sampai jam 10 malam, maunya segera beristirahat. Sehingga memang istirahat kita tetap cukup, sehingga memang tubuh kita tetap fit. Hal lain adalah memang
Kondisi yang pada saat ini berpotensi membuat kita akan mengalami dehidrasi. Maka disarankan ada beberapa yang perlu kita penting perhatikan. Dalam dehidrasi itu bukan air aja yang hilang, tetapi juga termasuk air tubuh. Maka dalam kondisi situasi ini sebaiknya kita sarankan bukan hanya di berbuka puasa, maunya di saat sahur juga kita mengkonsumsi buah. Ya bila perlu dibantu dengan minuman yang mengandung elektrolit. Ya, ini akan membantu kita mencukupi cadangan elektrolit kita yang bisa menahan cairan kita. Dan khusus untuk yang penggemar kopi, kita sarankan untuk tidak meminum kopi setelah sahur. Demikian juga untuk yang biasa meminum teh. Karena kedua minuman ini sifatnya ini adalah memacu pengeluaran cairan dalam tubuh atau di kedokteran yang disebut dengan bersifat diuresis. Kalau itu kita minum, maka di pagi-pagi kita akan banyak kencing, lebih banyak daripada biasanya. Sementara kita tidak bisa mengisi ulang cairan kita karena kita berpuasa. Jadi kalau bagi pengopi, sebaiknya minum kopinya di saat berbuka saja. Di saat sahur, ya kita tidak usah minum kopi. Kalaupun harus minum kopi, dosisnya kalau bisa seminimal mungkin. Saya justru baru tahu banget nih ya dok, kalau masalahnya sahur itu jangan minum kopi dan jangan minum teh. Apalagi kayak di keluarga saya itu, ini sedikit cerita ya dok ya, di keluarga saya itu selalu bikin teh tuh dok kalau sahur. Jadi kalau orang mikirnya mungkin orang awam di luar sana juga, karena itu kan gula kan dok, supaya energi kita bertambah. Itu gimana dok? Ya, itu adalah mungkin juga itu tradisi yang itu mungkin yang harus perlu kita kritisi ya. Karena juga di keluarga kita dulu pada sahur itu justru dibuatkan teh manis gitu dengan pikiran itu akan menambah gula. Padahal sifat gula yang ada di teh manis itu adalah gula bentuk sederhana yang sangat cepat diserap. Sebetulnya kita selama kita makan sahur kita jangan pernah meragukan kekurangan gula. Karena nasi itu adalah sumber gula yang paling efektif dan dia bisa berlangsung lama dan mencukupi kebutuhan gula kita sampai ke saat berbuka. Sampai hari ini tidak ada kasus yang orang yang hipoglikemi gara-gara berpuasa. Justru kalau dalam agama Islam yang kita percayai bahwa puasa itu menyehatkan. Jadi adanya masukan gula dalam bentuk teh manis di saat berbuka puasa itu hanya memicu kenaikan gula yang cepat dan ini berbahaya bagi penderita diabetes. Dan tehnya sendiri termasuk kopinya itu sendiri nanti akan memicu pengeluaran cairan yang lebih cepat yang disebut dengan efek diuresis. Dan sekali lagi di musim kita di Kota Medan dan sekitarnya saat ini dalam suasana kemarau yang sangat panas, saya rasa memang asupan cairan dan elektrolit ini adalah sesuatu yang perlu concern kita. Oke. Kalau ngomongin tentang puasa ya dok ya, ini puasa ini kan bisa dibilang mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Dan apa sih yang perlu kita perhatikan untuk menjaga keseimbangan tubuh selama bulan Ramadan dok? Oke. Teringat metabolisme bahwa berbagai penelitian termasuk peneliti yang dari Jepang yang didominasi untuk menerima hadiah Nobel menjelaskan bahwa pada saat berpuasa, saat fasting yang lebih lama itu, maka itu akan memicu sel-sel dalam tubuh kita untuk memakan sel-sel radang, sel-sel mati dan termasuk sel-sel kanker. Justru sebetulnya perubahan metabolisme yang terjadi selama kita berpuasa itu justru itu cenderung ke arah perbaikan. Mungkin itu bagian dari rahasia dari puasa ini bahwa pada saat itu tubuh kita itu dilakukan recharging dan termasuk juga di sana di setting ulang metabolisme kita sehingga lebih baik. Itu satu yang harus kita yakini. Walaupun demikian, agar proses ini semuanya berlangsung sesuai dengan kealamiahannya atau yang disebut dengan fisiologi, maka ada beberapa faktor penting yang harus kita jaga keseimbangannya, terutama dari asupan makan. Kecukupan karbohidrat kita, kecukupan protein kita, kecukupan serat kita, kecukupan lemak, dan yang terakhir kecukupan air dan elektrolit kita. Selama ini tercukupi sesuai kebutuhannya, maka proses puasa itu pasti akan menyehatkan. Itu berlangsung juga setiap hari dok, karena kan kita puasanya tiap hari. Metabolisme itu juga mempengaruhi juga tiap hari. Ya, adaptasi itu mungkin di
minggu pertama melakukan adaptasi, dan hasilnya itu nanti mungkin udah mulai kita rasakan di minggu kedua. Terbukti biasanya juga kita yang berpuasa sesudah minggu kedua kita udah terbiasa, kita tidak merasa lemas lagi. Artinya bahwa tubuh kita udah melakukan penyesuaian atau udah melakukan installing ulang terhadap pola metabolisme kita, dan nanti manfaat akhirnya itu nanti akan kita rasakan di minggu ketiga dan minggu keempat, dimana seiring dengan berat badan kita yang makin turun, kadar kolesterol kita yang makin turun, dan hal-hal lain lagi termasuk perbaikan-perbaikan yang tidak kasat mata seperti yang disebutkan tadi, itu perbaikan sel-sel kita dan regenerasi sel kita, mungkin itu akan mencapai maksimumnya di minggu keempat. Dan saya rasa tidak adalah sesuatu ibadah yang disebut Tuhan itu yang tidak bermanfaat. Luar biasa banget ya. Dan ternyata buat kesehatan sendiri itu memang sangat-sangat baik gitu ya dok ya. Oke, kira-kira ya dok ya, apa saja sih makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur dan berbuka agar tubuh ini tetap sehat dan terhindar dari masalah kesehatan seperti dehidrasi maupun gangguan pencernaan? Oke, tadi udah kita singgung tentang bagaimana tentang kecukupan cairan dan air. Yang kita sarankan itu adalah banyak mengkonsumsi buah-buahan, bukan hanya di saat berbuka, tapi juga di saat sahur. Kemudian juga bila mana perlu boleh meminum yang menjadi sumber elektrolit bagi kita, boleh seperti air kelapa, baik kelapa tua, kelapa muda, sama saja air kelapa itu adalah suatu sumber elektrolit yang alami. Dan kemudian boleh juga yang bisa kita beli dalam bentuk minuman bermineral seperti jenis Pocari dan sejenisnya. Tetapi satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah potensi dehidrasi itu berarti di saluran cerna kita juga akan terjadi kekurangan air. Maka membantu untuk kelancaran pencernaan kita, kebutuhan serat itu mungkin diperlukan. Bisa kita peroleh dengan buah atau juga tetap mengkonsumsi sayur-sayuran sebagaimana hari-hari biasa. Itu saja kalau menurut saya kalau terkait dengan pencernaan ya. Oke, dok, ini kan di zaman Ramadan ini di bulan puasa banyak nih orang yang berbuka puasanya itu dengan macam-macam minuman gitu ya. Ya seperti ada es campur, es teler. Nah itu gimana pendapat dokter? Itu sah-sah saja. Nah, kita ya coba dibayangkan ya kita berpuasa seharian dalam suhu yang sangat tinggi, kita pasti merasakan kehausan. Itu mungkin kalau kelaparan kita masih bisa menjawab saya tidak lapar, saya lapar. Gitu. Tetapi kalau haus itu kan menandakan bahwa kita kekurangan cairan karena kita berpuasa 13 jam, tidak ada intake dan kemudian suhu yang panas ya, dan ditambah lagi kita tetap harus aktif bekerja sebagaimana hari-hari biasanya. Jadi wajar saja memang kalau seandainya memang yang pertama di kepala kita di saat berbuka puasa adalah minuman. Oke. Tetapi sekali lagi ya, untuk di tahap berbuka puasa, kalau seandainya minuman itu sekarang ada cenderung yang mengandung gula, ya mungkin bisa saja karena mungkin pada saat ini adalah mungkin titik terendah kadar gula darah kita. Bahkan Rasul pun mengajarkan berbukalah dengan minuman. Tetapi tetap juga ada batasnya. Itu di saat berbuka. Sesudah berbuka, kita salam, makan seperti biasa, kita tutup. Ada bagusnya kita menggantinya dengan makanan yang sifatnya buah, ya, atau makanan-makanan ringan yang bukan bagi minuman yang manis-manis. Tapi kalau di saat berbuka, ya Rasul juga menyarankan untuk berminum seperti itu. Oke. Baik dok. Nah, kira-kira apa saja sih kebiasaan sehat nih yang mendukung kelancaran puasa dan juga membantu kita tetap bugar selama bulan Ramadan itu? Kalau yang saya sebut satu lagi yang paling penting itu mungkin adalah kalau soal makanan itu kan relatif hampir samanya konsumsi kita saat puasa atau tidak puasa. Cuma asupan di bulan Ramadan itu hampir dimanfaatkan itu pada malam hari, mulai dari berbuka sampai imsak. Tapi kalau secara umumnya berbagai penelitian menunjukkan ternyata jumlah konsumsi kalori yang kita pada saat puasa itu ya tidak signifikan berbeda. Bahkan ada yang mungkin kadang aneh, konsumsi lemak kita ada kecenderungan meningkat di bulan Ramadan. Kenapa?
nasinya nasi lemak, kita makan gulai yang tak biasa makan rendang jadi makan rendang, yang tak biasa makan gorengan jadi makan gorengan dan sebagainya. Justru itu perlu diingat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar kolesterol ya dengan pola makan di luar rumah. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Ya gorengan itu boleh, tetapi ya Jangan tiap hari. jangan tiap hari dan jumlahnya juga harus dibatasi. Bukan berarti kalau tidak ada Ramadan, kalau tidak ada gorengan. Oke, nah tadi ngomongin tentang pola makan juga ya dok ya. Kira-kira cara mengatur pola makan dengan bijak antara sahur dan juga buka puasa ini agar terhindar dari masalah kesehatan bagaimana dok? Saya rasa memang kalau pada siang hari kita membagi makan itu adalah mungkin 3 kali atau 2 kali, maka kita juga kalau yang terbiasa makan 3 kali ada juga kita boleh mencoba membagi makanan-makanan yang kita konsumsi itu ya tidak jauh berbeda dengan pada hari biasa. Bukan berarti kita makan pada malam hari, bukan. Maksud saya itu berbukalah secukupnya, tak perlu sampai kenyang-kenyang betul. Baru kemudian nanti ya habis salat ya boleh kita tambah lagi, dan kemudian nanti kalau bisa makan maksimalnya itu kita upayakan justru besar. Berbukalah seadanya, ya makan selingan lah di sekitar jam 9-10 malam sebelum tidur, dan kemudian maksimalkanlah makan kita di malam hari. Jangan seperti kebiasaan kita balas dendam di waktu buka, kemudian waktu sahur justru saya minum air aja gitu. Iya betul. Itu terakhirnya kan membuat perubahan yang sangat drastis di tubuh kita, dan saya rasa ini bisa menimbulkan efek negatif dari suatu puasa. Berarti sebenarnya sangat dihindari banget ya dok ya. Misalnya ada yang orang biar sahurnya nggak sama sekali gitu kan. Jadi dia ketika berbuka dia banyak, atau dia nanti di jam 10 makan lagi, terus dihindari ya dok ya. Ya sebaiknya tidak. Oke, baik. Kira-kira nih dok ya, apakah puasa dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu seperti mah dan juga diabetes? Nah, kalau memang iya nih, mungkin ada riwayat ya dok ya. Kira-kira bagaimana cara mengelola? Oke, khusus pada penderita diabetes potensi ini sangat besar. Karena tadi sudah kita sebutkan, asupan jumlahnya itu, kalori yang masuk itu, gula yang masuk itu tidak jauh berbeda di saat puasa atau tidak puasa. Dan ini masuknya bertumpu pada malam hari. Maka pola pengaturan obat kita juga mungkin perlu dikonsultasikan dengan dokter Anda, dokter kita. Mungkin dokter akan bisa mengatur cara minum obat kita yang lebih pas sesuai dengan pola asupan makanan kita di saat puasa, khusus yang untuk menderita diabetes. Dan kemudian untuk yang penderita jantung misalnya, saya rasa ya tidak banyak masalah, tetapi potensi peningkatan kadar kolesterol, trigliserida itu berbagai penelitian menunjukkan itu berpotensi di pada saat bulan Ramadan. Saya rasa juga ya mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter bagaimana penggunaan obat-obat anti kolesterol yang tepat, dan juga tetaplah waspada. Bagi yang disarankan untuk meminum obat rutin, tetap meminum obat rutin. Kalau seandainya memang dalam obat rutinnya itu ada yang penempatannya harus diminum pada siang hari, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter apakah itu bisa dirubah yang sebelumnya 3 kali menjadi 2 kali, atau tetap harus 3 kali, sehingga memang betul-betul ya kondisi penyakit jantungnya itu betul-betul terjaga selama bulan puasa, sehingga maslahat dari puasa itu betul-betul kita peroleh. Iya, walaupun punya penyakit kronis tersendiri gitu ya dok ya, konsultasikan lagi ke dokter yang biasa kamu tanganin, dan bagaimana cara pengaturan obatnya untuk selama bulan puasa biar tetap berpuasa seperti itu ya dok ya. Oke, nah lanjut lagi sahabat Atlantis yang sudah bergabung, ini kita sudah ngebahas tentang puasa sehat mengatasi masalah kesehatan yang sering muncul selama Ramadan, dan orang membacain dulu yang udah bergabung dan juga sudah bertanya di Bedah Kesehatan Klinik Atlantis. Ini ada darinya Grasi Anjani, katanya jadi kalau orang menderita GERD atau gangguan lambung dan juga pencernaan, apakah bisa puasa? Tidak tambah parah kan dok? Seperti itu.
Sebetulnya bisa, dokter nanti akan menolong kita untuk sebetulnya pada GERD, asam lambung itu sebetulnya adalah karena peningkatan asam lambung atau jumlah asam lambung yang dikeluarkan oleh sel-sel penghasil asam lambung di lambung kita itu ya melebihi daripada daya tahan lambung kita. Sebetulnya secara medis ini bisa kita kendalikan dengan penggunaan obat-obatan. Jadi pada penderita MAH yang udah kronis atau memang yang berpotensi ya harus dikontrol asam lambungnya, sebetulnya dokter ada beberapa macam obat pengontrol asam lambung yang mungkin bisa dikonsumsi pada saat sahur. Contohnya pada pasien kita yang dependen ya yang sangat penderita MAH kronis, biasanya pada makan sahur itu kita sarankan akan meminum obat lambungnya. Nah, secara lengkap kita akan memberikan obat yang menghambat sekresi asam lambungnya, itu bisa obat misalnya semisal lansoprazol, ranitidin, dan juga bisa juga diberikan dalam bentuk promak sekedar profilaksis, dan cukup banyak berhasil kita mengatasi ya. Dan ini saya rasa memang kelompok-kelompok khusus, makanya bagi yang punya penyakit tertentu termasuk penderita GERD itu perlu berkonsultasi dengan dokter bagaimana dia agar bisa tetap berpuasa dengan sehat. Oke, semoga terjawab ya. Tadi ada darinya Gracia Anjani. Oke, ini yang bertanya ada lagi? Cukup? Mana? Oke, sambil menunggu yang bertanya, kira-kira dokter ada yang disampaikan lagi nggak dok mengenai dari puasa sehat ini? Puasa sehat yang biasa sering terjadi atau saat ini yang sering kasus? justru sekarang itu kan tadi sudah saya singgung, kita berpuasa di musim panas. Maka saya rasa memang ya perlu untuk meningkatkan ini, saya rasa stamina kita perlu betul-betul kita menghadapinya lebih kuat, bukan hanya kecukupan elektrolit. Saya rasa mengkonsumsi vitamin atau suplemen yang dapat meningkatkan sistem imun juga mungkin dibutuhkan pada puasa Ramadan tahun ini. Tambahan vitamin C. Tambahan vitamin, semisal berkompek yang disertai dengan vitamin C, yang kalau bisa vitamin C-nya yang dalam bentuk ester yang tidak mengiritasi lambung. Kemudian juga obat-obat yang ya seperti obat-obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, seperti ekstrak echinacea yang kita kenal dengan imbos atau dan sejenis-sejenis itu. Karena pada tahun ini bertepatan ini kita berpuasa di masa pancaroba dari musim hujan ke musim panas. Dan di sini memang musim-musimnya penyakit infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh virus influenza dan berbagai virus lainnya adalah cukup meningkat. Dan tentu memang akan mengganggu kebugaran kita dan akan sangat mengganggu daya tahan kita berpuasa kalau seandainya kita terserang infeksi itu di masa puasa. Dan di praktek kita juga terasa meningkat bahwa keluhan yang meningkat itu adalah memang batuk pilek, ya, dan rasa badan kurang fit. Saya rasa ini juga menjadi perhatian kita selama puasa tahun ini yang suhunya cenderung di atas rata-rata. Benar-benar. Oke, ini dok ada yang bertanya lagi dari Smart Report Education. Katanya kalau suntik insulin untuk penderita diabetes waktu puasa apakah bisa dok? Nggak batal puasanya? Suntik insulin pada penderita diabetes itu menurut konsensus daripada ahli diabetes dan juga telah memang kesepakatan yang telah direkomendasikan, difatwakan oleh Majelis Ulama. Sepengetahuan kita adalah bahwa suntikan pada puasa itu tidak membatalkan puasa. Infus juga enggak? Infus juga tidak membatalkan puasa, karena itu tidaklah masuk kriteria meminum atau menelan. Termasuk juga ya pada penderita asma. Dulu ada namanya Profesor Ajar Tanjung, dia sangat sering menuliskan tulisannya, makalahnya tentang asma, penggunaan inhaler pada penderita asma. Dia menyarankan dan didukung oleh beberapa ulama bahwa itu tidak membatalkan, karena pada menggunakan obat hirup yang asma pada bulan puasa itu bukan melewati saluran makanan tetapi saluran pernapasan, dan itu tidaklah masuk yang termasuk yang
membatalkan puasa. Itu pendapat daripada mendiam Profesor Ajar Tanjung. Dan kita sepakat itu. Dan tetapi walaupun demikian, ya mungkin ada ahli lain yang mungkin berpendapat lain karena untuk obat asma. Tetapi kalau insulin saya rasa jelas bahwa itu adalah tidak melewati mulut sama sekali. Dan saya rasa hampir semua ulama berpendapat bahwa suntikan insulin itu atau suntikan yang lain itu adalah tidak membatalkan puasa. Oke, kalau vaksin juga gimana dok? Kemungkinan sama. Tidak membatalkan juga vaksin apapun itu ya. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan kalau seandainya pula itu tidak rawat, kan mungkin lebih afdol kita berikan pada malam hari. Pada malam hari. Kalau ada memang layanan dokter atau layanan klinik, memberikan pada malam hari. Tapi untuk yang insulin tadi yang pada DM itu mungkin bisa dikonsultasikan di dokter lain. Sekarang pertanyaannya, apakah masih perlu diberikan pada siang hari? Apakah tidak cukup kita berikan saat pada waktu sahur dan pada saat waktu berbuka? Mungkin kita, karena asupannya juga berkurang di siang hari, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk tidak menggunakan insulin selama masa puasa itu. Tetapi kalau ternyata dibutuhkan, ya banyak ahli kedokteran dan ahli agama kita, ahli kita yang menyatakan bahwa suntikan itu bukan meminum, suntikan itu bukan menelan, memakan, dan itu adalah mungkin bisa dimasukkan bukan termasuk yang membatalkan puasa. Tetapi ini mungkin yang pasti bisa menjawabnya adalah ahlinya. Tetapi itu pendapat saya sebagai seorang dokter berdasarkan referensi yang telah saya baca. Oke, semoga terjawab tadi ya yang sudah bertanya di Bedah Kesehatan di AJ Klinik Atlantis. Ada lagi sepertinya dok yang bertanya ya dok ya. Kita izin baca lagi untuk yang satu lagi ada darinya Claire Bailin dok. Katanya, dok jika pasien harus konsumsi obat misalnya 3 kali sehari sementara bulan puasa itu sementara bulan puasa, bagaimana solusinya dok? Oke, itu yang tadi yang saya sebutkan bahwa memang kalau memang harus 3 kali sehari perlu diminta advis dari dokter apakah harus bisa hanya 2 kali saja atau 3 kalinya itu dipindahkan di malam hari. Mungkin dokter Anda nanti akan memberikan penjelasan yang baik. Tetapi sekali lagi harus kita ingat, orang-orang yang bisa dibebaskan dari berpuasa itu salah satunya adalah orang yang dibebaskan dari keharusan berpuasa itu adalah orang yang haid, masa nifas, dan orang sakit. Kalau memang menurut pertimbangan dokter sakitnya itu memang tidak layak untuk berpuasa atau diharuskan mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan dan diharuskan meminum pada siang hari, saya rasa agama juga sudah memberikan eksklusif terhadap hal yang seperti itu, terhadap pengecualian tersendiri. Itu jawabannya. Tetapi mungkin sebagian besar kalau itu penyakit kronis dan penyakit yang bukan sesuatu yang membahayakan, sebagian besar penyakit itu bisa dilakukan modifikasi dalam pemberian obatnya. Ya, sebagian besar penyakit itu bisa kita lakukan modifikasi dalam pemberian obat. Jadi bisa dikonsultasikan lagi ya dengan dokter yang menangani. Jadi memang kalau berpuasa pasti nanti dokter sarankan kayak waktu menggunakan obatnya bagaimana seperti itu ya dok. Ya. Oke dok, ini pertanyaan terakhir dok untuk sahabat Atlantis kita. Kira-kira tips khusus nih untuk menjaga kesehatan tubuh selama bulan puasa, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis dok. Saya rasa tipsnya adalah memang tetaplah menjalankan perilaku hidup sehat, ya. Kemudian tetaplah mengkonsumsi obat sebagaimana anjuran dokter, beraktivitaslah seperti biasa, dan sekali lagi adalah memang ya dipentingkan masa-masa istirahat yang baik.